Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi sekarang pada materi titik berat. Nah, di sini adalah materi yang terakhir di bab dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar titik berat. Berarti setelah ini nanti ada penugasan, setelah itu bisa kita ulangan harian ya. Nah, titik berat. Titik berat apa? Titik berat itu adalah titik tangkap jika benda itu setimbang. Jadi titik tengahnya agar benda itu setimbang. Misalkan pulpen atau batang besi atau spidol. Nah, itu titik tengahnya di mana agar benda tersebut seimbang? Titik tengahnya otomatis di tengah-tengah dari batang besi atau pulpen tersebut. Ya enggak? Nah, di sini titik beratnya itu ada bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu contohnya apa? Kayak persegi panjang, segitiga, persegi, lingkaran. Nah, kalau 3 dimensi itu kayak kubus, balok yang ada volumenya, kerucut gitu ya. Nah, rumusan dari titik berat gabungan, ini bisa dilihat di sini, titik berat gabungan XPM. XPM itu pusat massa di koordinat X. Kalian tahu kan keseimbangan benda tegar yang tadi ada koordinat X sama koordinat Y. Koordinat X yang mana? Yang horizontal. Nah, koordinat Y yang mana? Yang arahnya vertikal ke atas. Nah, horizontal ke samping kanan atau kiri. Mendatar, yang mendatar. Nah, maka titik berat ini ada dua harus kita cari, di koordinat X, di sumbu X, sama di sumbu Y. Nah, kalau ada dua gabungan, maka nanti misalkan bendanya bendanya itu ada dua benda. Nah, ada dua benda, misalkan persegi dengan segitiga. Nah, berarti kita cari dulu di persegi koordinat di sumbu X-nya, berarti itu X1 kita misalkan, dan luas perseginya itu A1. Nanti ditambah dengan X2. X2 apa? Berarti pusat massa di sumbu Y pada benda segitiga dikalikan dengan luas segitiganya. Itu dianggap benda kedua kan, X2 dikali A2. Sampai seterusnya, misalkan ada 3 benda, berarti X3 dikali A3, X4 dikali A4, tergantung bendanya ada berapa. Nah, kemudian dibagi A1 ditambah A2, luas benda 1 ditambah luas benda 2. Kalau ada 3 berarti tambah lagi luas benda 3, sampai seterusnya. Sama di sumbu Y juga, Y pusat massa, berarti di benda 1 itu sumbu pusat Y1 nya dikali luas benda 1 ditambah sumbu pusat massa Y2 dikali luas A2 dibagi luasannya, luas benda 1 ditambah luas benda 2. Nah, di sini dulu ada titik berat bidang 3 dimensi. Ini kan berarti ada berapa bendanya? Ada 2 berat dimensi. Ada kubus, kubus dengan kubus ya, kubus besar dengan kubus kecil. Nah, itu bisa diperhatikan titik beratnya terletak di tengah-tengahnya ya. Nah, selanjutnya ada titik berat benda dengan bentuk khusus. Nih, batang lurus panjang. Otomatis sumbu pusat massa di koordinat Y-nya yang di vertikalnya itu setengah dikali L kan batangnya. Misalkan batangnya panjangnya 10 meter, berarti YPM-nya setengah dikali 10, 5 meter. Jadi titik beratnya 5 meter. Nah, itu batang besi banyak ya. Ada juga segitiga. Ini kalau di lingkaran cuman R-nya, yes, sumbu pusat massanya itu R-nya. Nah, kalau segitiga itu di sumbu Y-nya, sumbu vertikalnya itu adalah sepertiga dikali tingginya. Misalkan tingginya 30, berarti sumbu pusat massa di Y-nya itu tinggal sepertiga dikali 3. Sepertiga dikali 30 adalah 10. Nah, berarti titik beratnya itu 10 yang di sumbu Y-nya.
Udah, kita masuk aja. Selanjutnya lalu ada jenis-jenis keseimbangan. Nah, tanggung ya. Jenis-jenis keseimbangan itu ada 3: keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan netral atau indifferent. Nah, keseimbangan stabil, lihat di sini. Jadi ada 3 macam kondisi benda setelah menerima gaya. Nah, ada 3 keseimbangan: stabil, labil, dan netral. Nah, keseimbangan stabil yaitu keseimbangan benda di mana setelah diberikan gaya, setelah gaya diberikan pada benda, kemudian benda itu dihentikan, benda akan kembali ke posisinya semula. Kayak misalkan ini tabung diberi gaya atau diberi gangguan ke kiri dan ke kanan, dia akan balik lagi ke tempat semulanya, ke keseimbangan semulanya. Itu keseimbangan stabil, kembali ke posisi keseimbangan semula. Nah, kalau keseimbangan labil, lihat di sini, keseimbangan labil itu jika suatu benda setelah gaya diberikan, kemudian benda itu dihentikan, benda tidak kembali ke posisi keseimbangan semulanya. Kalau yang tadi stabil kan dia kembali ke keseimbangan semulanya, tetapi keseimbangan labil, lihat awalnya pusat masanya di sini, kemudian dia digeserkan. Nah, ini awalnya di sini, ini si pensil, kemudian diberikan gaya, pindah pusat masanya. Nah, kemudian pindah lagi turun ke bawah. Nah, jadi keseimbangan ini ditandai dengan penurunan posisi titik berat. Oh, di atas ya. Semakin ke bawah mengalami penurunan, tidak kembali ke keseimbangan semulanya. Ini keseimbangan labil. Nah, kemudian ada keseimbangan netral. Lihat, bola yang menggelinding, pusat masanya akan selalu di tengah-tengah. Walaupun dia diberi gaya ke kanan atau ke kiri di lintasan yang lurus, pusat masanya tetap ada di tengah-tengah. Ini namanya keseimbangan netral. Jadi tidak mengubah posisi benda ketika diberi gaya. Nah, kalau keseimbangan stabil kembali ke seimbangan semula. Kalau keseimbangan labil tidak kembali ke posisi semula. Tapi kalau pusat massa tidak mengubah posisi keseimbangannya, ya tetap di tengah-tengah. Nah, contoh soal dari titik berat. Nih, kita pelajari dulu titik berat yang bukan gabungan, satu-satu. Di sini ada persegi. Nah, di sini kan ada sumbu x, ya, sumbu x dengan sumbu y. Nah, kita tentukan dulu x pusat masanya, berarti di koordinat x yang sumbu mendatar. Persegi itu kita tahu kan titik beratnya ini di tengah-tengah, otomatis di tengah-tengah dari 40 dibagi 2, 20. Ini koordinat x. Nah, koordinat y-nya juga sama, 40. Di 40 dibagi 2, hasilnya 20. Maka titik beratnya x, y, 20,20. Nah, sekarang yang nomor 2 untuk segitiga. Nih, segitiga. XPM, pusat massa di koordinat X. Ini kita lihat dulu. Nah, ini dibagi 2. 60 dibagi 2. Hasilnya 30. Nah, yang tingginya, tadi gimana tingginya? Bukan dibagi 2 kan untuk segitiga, tapi sepertiga dikali tingginya. Berarti sepertiga untuk yang sumbu Y dikali tingginya segitiga, berapa tingginya ini? 30. Sepertiga dikali 30 sama dengan 10. Maka titik beratnya x, y 30,10. Nah, sekarang masuk ke contoh titik berat gabungan. Nah, nih kita gabung persegi dengan segitiga. Perhatikan gambar bidang berikut. Tentukan titik berat bangun tersebut. Nah, lihat sini perseginya. Ini kan ada 2 bendanya ya. Persegi panjang dengan segitiga. Nah, lihat perseginya itu tidak dimulai dari koordinat 0, tapi dimulai dari 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Penyelesaian. Gambarnya ini kita potong dulu menjadi 2 bagian supaya mudah. Gambar 1 persegi panjang, gambar 2 segitiga.
cari dulu fokus di benda satu. Nah, sebenarnya gitu, fokus di benda satu dulu. Fokus di benda satu yaitu persegi panjang. Nah, lihat persegi panjang juga kan sama ya. Titik tengahnya pasti di tengah-tengahnya dari si panjangnya. Nah, ini tidak dimulai dari 0. Dari 2 sampai 8. Berarti panjangnya berapa? Panjang persegi panjangnya. Ya 8 dikurang 2 dong, 6. Ya enggak? 6 dibagi 2, 3. Mungkin enggak koordinatnya di sini, koordinat titiknya di 3 sini? Bukan. Nah, berarti berapa? Karena dia dimulai dari 2, harus ditambahkan dengan 2. 2 ditambah setengah dari panjangnya. Panjangnya 6, berarti 2 ditambah 3 sama dengan koordinat X-nya itu 5. Ini Bu tulis. Nah, ini kan ya untuk X yang benda ke-1. Nah, lihat dia dimulai dari berapa? Nggak di 0 kan, nggak seperti tadi nggak di 0, tapi dimulai dari 2. Berarti 2 ditambah, nah baru titik beratnya nih ditentukan. 2 ke 8 berarti panjangnya 6. Ya enggak? Titik tengahnya untuk persegi 6 dibagi 2 kan? 6 dibagi 2. Nah, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti pusat massa di X-nya pada yang persegi panjang itu 5 meter. Nah, oke. Dapat ya X1-nya. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk di Y-nya, sumbu Y dari si persegi ini. Nah, sumbu Y-nya lihat. Sumbu Y itu dari 0 ke 4, ya enggak? Dari 0 ke 4. Berarti langsung aja. Sumbu Y yang benda 1. Nah, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti sumbu Y1 itu 2 meter. Tadi kalau sumbu X-nya 5 meter. Oke. Sekarang apa? Udah dapet X1 yang benda 1, Y1 yang di benda 1 kan. Sekarang masuk ke benda kedua, yaitu benda segitiga. X-nya dulu. X-nya gimana? Tinggal dibagi 2 kan ya. X dibagi 2. Kenapa langsung dibagi 2? Karena lihat segitiganya di sini. Nah, dia dimulai dari titik 0 kan. 0 ke bawahnya. Nah, dari 0. Berarti langsung aja dibagi 2. Nah, panjangnya berapa? 0 ke 10. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini untuk X kedua. Ya enggak, benda yang kedua di sumbu X 5. Oke. Nah, sekarang kita masuk di sumbu Y yang kedua, benda kedua kan. Lihat benda segitiganya dimulai dari mana? Nah, enggak dari bawah kan, adanya di mana? Di 4. Adanya dimulai dari segitiga ini, ada di atas kan, dimulai dari koordinat 4. Berarti Y2 nya itu langsung 4 ditambah dari titik seimbangnya. Titik seimbangnya berapa? Ingat segitiga untuk yang Y itu 1/3 dikali tingginya. Tingginya lihat dari 10 ke 4. Ya enggak, dari 10 ke 4 berarti 6. Otomatis tingginya 6. 1/3 dikali 6. Nah, 4 ditambah 1/3 dikali 6, 2. 4 ditambah 2, 6. Berarti Y2 nya adalah 6. Nah, kita sudah dapat X1, Y1, X2, Y2. Sekarang apa? Butuh apa? Luas. Luas yang pertama. Lihat, luas yang pertama itu kan P dikali L. Ya enggak, yang persegi. Panjang dikali lebar. Panjangnya jangan lupa dari 2 ke 8. Nah, berarti panjangnya berapa nih persegi? 6. Lebarnya ke atas. Lebarnya ke atas berapa lebarnya? Lebarnya 4. Ya enggak? Ini 4. Berarti 6 dikali 4. 24 meter persegi. Nah, kemudian untuk yang segitiga kedua, untuk benda yang kedua itu segitiga, rumusnya apa untuk luas? Setengah dikali A kali T. Ya enggak, setengah dikali A alasnya. Nah, ini alasnya kan, alasnya berapa? Ini sampai di 10. Alasnya 10
tingginya berapa? Tingginya tadi dari 10 ke 4, berarti tingginya itu 6. Berarti setengah dikali 10 dikali 6, 5 dikali 6 hasilnya 30. Oke, nah udah dapet. Kita cari yang gabungannya. Di gabungannya yaitu tadi kan baru dicari X di benda yang ke satu, Y di benda ke satu, X di benda kedua, Y di benda kedua. Berarti sekarang kita gabungkan, maka XPM nya sama dengan X benda ke satu dikali A1 ini ya, ditambah X benda kedua dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Nah, X benda ke satu berapa tadi? 5. A1 nya yang persegi 24. X benda kedua 5. A benda kedua, luas benda kedua 30 dibagi A1 tambah A2. A1 nya 24. Nah, ditambah A2 nya 30. Hasilnya adalah 5 meter. Nah, X gabungannya berarti 5 meter. Nah, sekarang Y gabungan sama. Y benda 1 dikali A1, Y benda 2 dikali A2 dibagi A1 tambah A2. Masukkan Y benda ke 1 2, A1 nya 24, Y2 nya 6, A2 nya 30 dibagi 24 tambah 30. Hasilnya adalah 4,22 meter. Nah, maka titik beratnya yaitu kalau misalkan mau kita tuliskan titik beratnya X, Y sama dengan dalam kurung ya, titik beratnya berarti 5 titik koma deh, soalnya ini koma ya, ada komanya sih nya, titik koma, ini titik koma juga, titik koma 4,22 meter. Nah, jadi titik berat gabungannya itu 5,4,22 meter. Oke, semoga paham ya. Nanti kita masuk ke latihan soal.